Baik, terima kasih. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai synchronization and replication mobile. Sebelumnya saya akan perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Sulaiman Majid, yang kedua saya sendiri Yohanes Leonardo Pajuko, yang ketiga Lucianus Puai, yang keempat Jerian Toleronono, yang kelima Yahven Watapua. Kata mereplikasi berarti menghasilkan salinan dari dirinya sendiri. Kata sinkronisasi didefinisikan oleh kamus Webster yang berarti untuk mewakili atau mengatur, atau peristiwa untuk menunjukkan kebetulan atau koeksistensi. Sinkronisasi dan replikasi adalah dua operasi penting dalam komputasi terdistribusi. Taksonomi replikasi dan sinkronisasi. Yang pertama, one-to-one replikasi. Dalam kasus ini hanya ada dua peserta, yaitu hanya ada satu master dan satu replika. Contoh dari hal ini dalam bidang komputasi seluler adalah ketika pengguna membuat replika lengkap atau sebagian. Yang kedua, one-to-many replikasi. Dalam kasus ini, host pusat yang membuat replika lengkap atau parsial di mana semua node melakukan sinkronisasi sebagian atau seluruhnya. Contoh dari ini mungkin seperangkat konfigurasi yang dihosting secara terpusat dan akan direplikasi ke banyak perangkat node. Setelah replikasi awal, informasi ini mungkin perlu disinkronkan secara berkala. Yang ketiga, many-to-many replikasi. Dalam hal ini, ada banyak master dan replika dalam skema replikasi dan sinkronisasi. Salah satu contoh dari sistem penyimpanan yang dapat mengumpulkan solo master dapat mereplikasi replika baru. Secara kasar, menggeneralisasi mekanisme persistensi untuk perangkat seluler menjadi tiga kategori. Yang pertama, penyimpanan kepemilikan atau biner. Sebagian besar penyimpanan perangkat akhir memiliki batas terbatas dan penyimpanan ini biasanya dibangun di atas teknologi berpemilik yang dapat berbasis standar tetapi pasti digerakkan oleh perangkat keras yang mengoptimalkan teknik penyimpanan untuk jumlah minimal penyimpanan yang tersedia pada perangkat. Yang kedua, file data. Penyimpanan dapat dilakukan dengan menggunakan teks atau file biner. Hal ini menjadi semakin lazim di perangkat ujung bawah karena definisi ujung bawah bergerak ke atas. Perangkat menjadi lebih kuat dan dengan demikian menawarkan lebih banyak penyimpanan persistensi. File datar tidak menawarkan fitur pencarian dan pengindeksan khusus. Oleh karena itu, mereka hanya praktis untuk informasi dengan struktur sederhana. Yang ketiga, file basis data. Meskipun basis data menawarkan fungsionalitas yang lebih canggih seperti pencarian dan pengindeksan yang dimiliki, bahkan sebagian kecil dari fungsionalitas basis data dasar cukup intensif sumber daya, tetapi juga sangat berguna untuk perangkat seluler kelas atas. Produk seperti Pointbase dan micro database lainnya dirancang untuk berjalan di PDA. Micro database tersebut menyediakan beberapa set fungsionalitas minimal dari database relasional berorientasi objek yang berjalan pada node jaringan yang lebih kuat pada server PC dan lain-lain. Replikasi dan sinkronisasi data pada aplikasi mobile. Yang pertama, initial replication. Beberapa data direplikasi dari master ke replika. Biasanya, master adalah PC, server, atau perangkat lain yang menampung beberapa data dan replikanya adalah perangkat seluler. Tetapi tidak harus demikian. Perangkat seluler dapat bertindak sebagai master dan membuat replika di perangkat lain. Yang kedua, local data modification. Tab ini berisi semua interaksi mesin ataupun mesin yang mengubah data untuk satu node. Penggunaan data saat perangkat terhubung atau terputus dengan lemah dapat mengakibatkan data di node lain menjadi sebagian atau seluruhnya usang, atau bertentangan jika
data yang sama dimodifikasi di beberapa node lain dengan informasi berbeda. Yang ketiga, sinkronisasi. Setelah pengulangan awal, langkah 2 dan 3 dapat diulang beberapa kali yang diinginkan. Sekarang, mari kita lihat beberapa pertimbangan tentang seberapa sering kita mungkin ingin mensinkronkan setelah replikasi awal. A. Jika sistem operasi perangkat seluler memungkinkan multi-threading atau multiprocessing, maka pertimbangan untuk menjalankan uli replikasi dan sinkronisasi di latar belakang pengguna biasanya menerima keharusan menunggu data mereka disinkronkan, tetapi mereka ingin dapat terus menggunakan perangkat untuk tujuan lain. Yang B. Jika ada banyak klien seluler berbeda yang modifikasi data yang sama. Artinya, jika ada banyak klien seluler berbeda yang memodifikasi data yang sama, maka cobalah untuk membuat sinkronisasi sesering mungkin sambil mencegah kondisi atau penimbuhan saat sinkronisasi. Mengambil sejumlah besar bandwidth berkelanjutan dan sumber daya lain dari perangkat untuk jangka waktu yang lama. Semakin tinggi jumlah node yang dapat dimodifikasi data untuk disinkronkan, semakin tinggi kemungkinan konfigurasi sinkronisasi. Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah mencoba untuk menghindari kemungkinan konflik sinkronisasi. C. Minimalisasi jumlah data. Kita harus memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan dalam sinkronisasi meminimalkan jumlah data yang dikirim bolak-balik melalui kabel. Sebagian besar database modern dan mekanisme penyimpanan lain yang mendukung penyimpanan sinkronisasi. Melacak perubahan dan mengoptimalkan sinkronisasi berdasarkan bagian mana dari data yang telah diubah pada dua node yang disinkronkan karena dua node tersebut terakhir disinkronkan bersama. Yang keempat, trickling reintegrasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh proyek codes dari Departemen Ilmu Komputer Carnegie Mellon untuk sebuah proyek yang fokusnya adalah menangani masalah replikasi dan sinkronisasi dari perangkat yang terhubung secara lemah. Mummert 1996. Ide utamanya adalah menggunakan bandwidth apapun tersedia dengan cara yang paling efisien. Reintegrasi yang menipu mengatur hal-hal sebagai berikut. A. Penggunaan bandwidth secara efisien. Kita harus mencoba menggunakan bandwidth apapun yang tersedia dengan cara yang paling efisien untuk replikasi dan sinkronisasi. Yang ke B. Kesamaan ukuran serta bentuk transaksi dan koneksi. Ukuran dan bentuk transaksi replikasi dan sinkronisasi harus dirancang dengan konektivitas yang lemah di tengah-tengah koneksi jaringan yang lemah juga. Yang ke C. Penyediaan replika. Menyediakan replika parsial yang bergantung pada waktu sering dibutuhkan dalam sistem bergerak. Yang ke D. Mengingat masalah. Kita harus mengingat masalah kegunaan saat menerapkan reintegrasi trickling. Teknik ini dapat dengan baik menyebabkan penimbunan sumber daya yang tidak perlu di awal dan kemudian menyelesaikan penjenuhan sumber daya yang tersedia di perangkat. Sinkronisasi pada platform seluler paling populer. Satu, platform Plum yang juga memiliki dukungan yang sangat baik untuk aplikasi Java, sehingga memungkinkan aplikasi Java untuk menggunakan teknik replikasi dan sinkronisasi berbasis Java. Juga menawarkan apa yang disebut protokol sinkronisasi hot-sync. Hot-sync terutama dirancang untuk PDA berbasis PAM untuk menyinkron data dengan data pada PC melalui antarmuka fisik yang diizinkan oleh perangkat tertentu. Ada dua jenis sinkronisasi hot-sync, sinkronisasi lambat dan sinkronisasi cepat. Sinkronisasi lambat benar-benar lebih seperti replikasi, di mana satu set data lengkap disalin. Ini dirancang ketika perangkat PAM pertama kali terhubung ke PC baru, di mana data disalin bolak-balik daripada dibandingkan dan disinkronkan, seperti proses sinkronisasi yang sebenarnya. Fast-sync menyertai resolusi konflik. 2. Microsoft menawarkan berbagai teknik untuk menyinkronkan dan mereplikasikan data antara perangkat Windows CE dan PC. Mekanisme utama untuk sinkronisasi aplikasi pada platform Windows CE adalah API ActiveSync. ActiveSync cukup kuat
dalam memungkinkan perangkat Windows CE untuk melakukan sinkronisasi dan platform Windows lainnya, seperti Windows NT 2000 XP dan lain-lain. 3. BRE menawarkan antarmuka programatik yang sangat kaya, sistem penyediaan bawaan, dan persistensi pada perangkat. Tidak ada replikasi atau sinkronisasi data bawaan dengan BRE saat ini. Anda harus membangun mekanisme sinkronisasi atau replikasi sendiri untuk mencari vendor pihak ketiga yang menyediakan. Ingat bahwa BRE adalah platform C atau C++. 4. Jika menyangkut Symbian, pilihlah banyak Symbian menawarkan platform C atau C++ yang sangat kaya dan alat bantu komersial dan sumber terbuka lainnya yang memungkinkan sinkronisasi perangkat dan perangkat lain. SYNCML, Sinkronisasi Markup Language, adalah protokol yang terutama dirancang untuk interaksi client server, meskipun juga dapat digunakan dalam lingkungan peer-to-peer atau lingkungan agen seluler, di mana rekan atau agen dapat mengambil peran klien dan server dan berkomunikasi melalui seperti RPC, protokol komunikasi. SYNCML adalah satu set ekstensi HTTP yang memungkinkan kita untuk memodifikasi dan memperbarui status set file dalam lingkungan kolaboratif. Fitur SYNCML yaitu yang pertama, chunking, yang efektif menyediakan mekanisme yang dapat kita potong datanya. Dan yang kedua, keamanan. Jelas sekali, salah satu masalah terbesar yang berhubungan dengan sinkronisasi adalah keamanan. Kedua belah pihak harus memastikan bahwa pihak lain diautentikasi dan diberi wewenang dan benar untuk menghindari perilaku ganas seperti spoofing untuk mencapai ini. Pertama, kita harus memiliki konsep sesi didukung oleh SYNCML karena ini adalah bagian penting dari replikasi dan sinkronisasi data bahkan tanpa masalah keamanan. Sisa dari proses autentikasi hampir meniru mekanisme autentikasi HTTP. Status acaranya sama. Penting untuk diingat bahwa meskipun kami mengikat protokol transport yang berbeda dari HTTP, kode status ini akan tetap sama. Ini hal yang baik karena kita perlu menerapkan autentikasi dan otorisasi independen dari peningkatan lapisan transport. Yang ketiga, inisialisasi. Sebelum klien dan server SYNCML terlibat dalam sinkronisasi, proses inisialisasi harus dilakukan. Perhatikan bahwa ini tidak sama dengan peringatan yang dikirim oleh server ke klien. Sebaliknya, proses inisialisasi merangkum autentikasi dan pertukaran kemampuan perangkat. Dan yang keempat, kesalahan sinkronisasi dan kesalahan lainnya didefinisikan dengan baik di SYNCML. Sementara beberapa implementasi dari perilaku server SYNCML opsional, Anda dapat mengandalkan beberapa pesan dasar yang akan memberitahu Anda tentang kesalahan dasar seperti dokumen SYNCML yang tidak lengkap, konflik data, dan lain-lain. Dan yang kelima, alert code. Alert codes adalah beberapa kode peringatan yang didefinisikan dengan baik melalui server mana yang dapat mengingat klien dengan cara yang efisien. Dan yang keenam, WBXML. WBXML menggunakan WBXML sebagai format konten untuk data yang dikirim bolak-balik dengan SYNCML. Ada pertimbangan khusus yang diberikan kepada WBXML karena ini adalah format yang lebih ringkas untuk data berbasis XML.
Istilah SYNCML itu yang pertama, data store. Dalam teks ini kami menggunakan istilah data store dan data store secara bergantian. Data store seperti yang didefinisikan dalam konteks dan di SYNCML adalah cara generik untuk memperbaiki mekanisme database, bengket, sistem file, atau beberapa mekanisme lain yang menyediakan penyimpanan data persisten. Kedua, info perangkat. Info perangkat karena SYNCML dirancang dengan mempertimbang aplikasi seluler dan karena penyimpanan data pada satu perangkat memungkinkan perlu disinkronkan dengan banyak pusat data yang berbeda pada banyak perangkat berbeda. Kapabilitas perangkat menentukan operasi yang sesuai selama sinkronisasi. Info perangkat adalah metadata tentang perangkat yang terlibat dalam sinkronisasi. Ini merangkum kemampuan perangkat yang terkait dengan replikasi dan sinkronisasi data. Yang ketiga, info meta. Info meta, selain informasi tentang perangkat, terdapat informasi tentang tempat sinkronisasi spesifik tentang hal-hal tertentu yang terlibat dalam tindakan sinkronisasi tertentu dan tentang data yang akan dipertukarkan dalam tindakan sinkronisasi tertentu. Informasi tersebut sebenarnya adalah metadata tentang perintah sinkronisasi dan data yang akan disinkronkan. Informasi tersebut dapat mencakup potongan data rata-rata, jumlah perintah yang akan dijalankan, dan lain-lain. Dan yang keempat, istilah pesan hanya digunakan untuk menjelaskan amplop informasi yang dipertukarkan antara klien SYNCML dan server SYNCML. Pesan berisi header dan body. Tubuh merangkum perintah, jumlah perintah yang akan dijalankan, dan lain-lain. Yang kelima, perintah. Perintah adalah CRUD atau buat, baca, perbarui, hapus. Dan operasi serupa membuat kode informasi berubah atau mereka meminta beberapa perilaku program untuk dipanggil pada node lain. Misalnya server dapat mengirim klien peringatan. Yang keenam, kode status. SYNCML menentukan serangkaian kode status yang digunakan dalam pesan yang dipertukarkan antara server SYNCML dan server SYNCML yang menunjukkan hasil perintah, misalnya jenis konflik antara dua elemen data. Jenis SYNCML yaitu yang pertama dari jenis SYNCML yaitu segarkan sinkronisasi dari klien. Dalam hal ini, klien memperbarui informasinya dengan informasi terbaru di server. Klien tidak menulis data kembali ke server. 2. Sinkronisasi dua arah. Dalam hal ini, klien dan server menyinkronkan sebagian atau seluruh data pada klien, karena server akan menyelesaikan konflik. Klien mengirim data ke server terlebih dahulu. Yang ketiga, slow sync. Sinkronisasi lambat. Dalam sinkronisasi harus benar-benar dianggap sebagai menyeluruh karena sinkronisasi lambat berarti semua data dibandingkan antara klien dan server, bidang demi bidang. Jenis sinkronisasi ini jarang terjadi diperlukan, tetapi terkadang perlu untuk memulihkan dari kerusakan data atau masalah lain. Keempat, sinkronisasi satu arah dari klien. Ini adalah jenis sinkronisasi di mana klien mengirim modifikasinya ke server, tetapi server tidak mengirim modifikasinya kembali ke klien. Yang kelima, sinkronisasi satu arah dari server. Banyak kali data yang dibaca hanya dibaca auto sebagai alternatif modifikasi ke dalam
ke data hanya persisten jika dibuat di server. Dalam kondisi seperti itu, sinkronisasi satu arah dari server di mana hanya server yang mengirim data yang dimodifikasi sejak modifikasi terakhir ke klien yang diinginkan. Yang keenam, segarkan sinkronisasi dari klien. Ada situasi di mana data yang dikirim oleh klien selalu sepenuhnya diganti dengan data bulan tanpa sinkronisasi. Sebagai contoh, server mungkin hanya menjadi sistem cadangan untuk klien, atau server dapat menyimpan data yang diperbarui oleh beberapa klien dan set pembaruan terbaru diterima dari jalan klien untuk semua perubahan lainnya. Sinkronisasi panggilan jenis sinkronisasi ulang dari klien karena data di server disegarkan tanpa analisis untuk konflik. Yang ketujuh, sinkronisasi peringatan server. Jika beberapa data penting di server berubah dan klien perlu mengetahuinya, mungkin sebaiknya server memberitahu klien agar klien dapat melakukan sinkronisasi. Dalam situasi ini, sinkronisasi diperingatkan server diperlukan jenis panggilan SCML. Sinkronisasi memperbarui sinkronisasi dari klien karena data di server disegarkan tanpa analisis apapun untuk konflik. Sekian dan terima kasih.